Oke, halo. Kembali lagi ya di Bootcamp Scriptwriting dengan saya Nadif. Sekarang kita udah di pertemuan 5. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan membahas bagaimana cara membuat pembukaan yang menarik. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas 3 materi ya. Yang pertama ada contoh pembukaan yang buruk dan yang baik. Yang kedua adalah teknik untuk menciptakan pembukaan yang menarik dan memikat penonton ya atau pemirsa. Lanjut yang ketiga adalah strategi untuk menarik perhatian audiens. Oke, kita bahas satu persatu, tapi kita mulai dari contoh pembukaan yang buruk dan yang baik. Nah, kita mulai dari studi kasus. Memahami pentingnya pembukaan yang efektif dalam menulis presentasi. Nah, di studi kasus ini ada sebuah perusahaan teknologi namanya Technolonnovate ya berencana untuk melakukan presentasi bisnisnya di depan para investor potensial. Presentasi ini menjadi momen krusial untuk menjelaskan inovasi terbaru mereka di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, tim presentasi menyadari pentingnya memiliki pembukaan yang kuat untuk memenangkan perhatian investor sejak awal. Nah, jadi ini sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, pembukaan merupakan elemen kunci dalam sebuah tulisan, baik itu esai, artikel, atau presentasi. Sebuah pembukaan yang baik dapat menarik perhatian pembaca atau pendengar sekaligus menggambarkan esensi dari tulisan. Nah, sebaliknya, pembukaan yang buruk dapat membuat pembaca kehilangan minat sejak awal. Jadi, kalau di sosial media biasanya namanya hook ya. Jadi pembukaan itu adalah yang paling penting. Apakah orang itu memutuskan untuk lanjut menikmati videonya atau enggak, atau skip. Jadi kalau pembukaan yang buruk, itu kita bisa membuat pembaca atau penikmat karya kita kehilangan interest gitu, kehilangan minat dari awal dia melihatnya gitu. Nah, di sini saya akan memberikan 2 contoh pembukaan yang baik. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini ada bayangkan dunia di mana setiap keputusan bisnis Anda didukung oleh kecerdasan buatan yang canggih, memprediksi tren pasar, dan memberikan wawasan mendalam. Pada hari ini, Technolonnovate mempersembahkan inovasi terbaru kami yang akan merubah cara Anda melihat teknologi. Saya ingin membawa Anda dalam perjalanan ke depan, di mana ide dan realitas bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih cerdas. Nah, ini contoh pembukaan yang baik ya. Jadi, pembukaan ini memulai presentasi dengan memberikan gambaran visual yang kuat tentang dampak inovasi mereka, yaitu Technolonnovate ya. Penggunaan kata-kata seperti merubah dan menciptakan masa depan yang lebih cerdas akan menciptakan ekspektasi tinggi serta merangsang rasa ingin tahu investor. Gitu. Jadi kita perlu menggunakan kata-kata yang menciptakan gitu atau menimbulkan ekspektasi tinggi dari si pendengar. Ya, seperti contohnya ini ada merubah, menciptakan masa depan yang lebih cerdas, dan lain-lainnya ya. Nah, kita lanjut ke contoh pembukaan yang baik yang kedua nih. Yang kedua, bayangkan dunia tanpa smartphone, tanpa koneksi internet super cepat yang kita nikmati hari ini. Kita seringkali terlena dengan kenyamanan teknologi modern. Namun, tahukah Anda bahwa semua ini dimulai dari satu titik? Ide kreatif seseorang yang mengubah cara kita berkomunikasi. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi peran, kekreatifan, dan inovasi dalam membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Nah, ini pembukaan ini memulai dengan menghadirkan gambaran yang menarik dan merangsang imajinasi pembaca. Gitu. Jadi, bayangkan dunia tanpa smartphone. Gitu. Jadi, mengajak pembaca untuk mengimajinasikan gimana sih kalau dunia tanpa smartphone, dan menggunakan pertanyaan retoris dan contoh konkret, membuat pembukaan lebih kuat dan mengundang pembaca untuk terus membaca. Nah, jadi ada pertanyaan retoris juga ya. Tahukah Anda bahwa semua ini dimulai dari satu titik? Ide kreatif seseorang yang mengubah cara kita berkomunikasi, gitu. Nah, itu kan ada pertanyaan retoris, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada contoh pembukaan yang buruk, gitu ya. Nah, di sini ada dalam dunia yang sangat kompleks ini, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif. Saya akan membahas beberapa aspek kekreatifan dan inovasi dalam tulisan ini. Nah, kita bahas nih, apa yang salah dari kalimat di atas. Nah, pembukaan di atas kurang spesifik ya dan cenderung umum. Tidak jelas apa yang akan dibahas dan tidak memberikan dorongan
yang kuat untuk melanjutkan membaca gitu. Karena kalimat di atas tuh terlalu general gitu ya, dia kurang spesifik. Oke. Lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick dan dalam pembukaan yang efektif gitu. Yang pertama, gunakan anak kalimat. Gitu. Contoh salahnya adalah saya akan membahas beberapa manfaat olahraga. Nah, sebaiknya kita langsung beritahu saja gitu. Jadi contohnya adalah pikirkan sejenak tentang bagaimana olahraga dapat memperbaiki kesehatan fisik dan mental Anda. Gitu. Jadi langsung ya, tujuannya tuh buat penonton gitu. Jangan saya ingin membahas gitu. Kalau saya ingin membahas, ya belum tentu penonton mau. Tapi kalau pikirkan sejenak tentang bagaimana olahraga dapat memperbaiki kesehatan fisik dan mental Anda. Nah, berarti kan seolah-olah penonton itu butuh gitu. Oke, lanjut. Nah, gunakan anekdot atau cerita pendek. Nah, di sini ada contoh buruknya. Teknologi telah berkembang pesat. Ya, ini kan kayak teknologi apa ini? Ya kan, apa dia pesawat terbang, atau apa nih mobil yang bisa terbang, atau segala macam UFO. Tapi contoh baiknya adalah, bayangkan saat pertama kali Anda menyentuh layar smartphone Anda dan menyadari betapa revolusionernya teknologi ini. Nah, di sini lebih jelas lagi, ada anekdotnya ya. Jadi udah jelas nih, bayangkan saat pertama kali Anda menyentuh layar smartphone. Gitu. Jadi jelas gitu. Nah, terus dan menyadari betapa revolusionernya teknologi ini. Gitu. Jadi jelas nih apa teknologi yang revolusioner ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah buat pertanyaan yang menantang. Gitu. Contoh kurang tepatnya adalah mengapa lingkungan penting? Nah, tapi contoh yang baik atau contoh yang lebih tepatnya lagi adalah bagaimana kita sebagai individu dapat berkontribusi untuk melindungi lingkungan. Ya. Jadi kita, ya ini di kalimat yang contoh baiknya adalah kita harus berkontribusi terhadap perubahan lingkungan atau lingkungan yang lebih sustain. Kalau yang contoh buruknya, mengapa lingkungan penting gitu. Itu kurang tepat aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini jangan gunakan klise atau yang kata-kata yang umum nih. Nah, contoh buruknya adalah, menurut kamus, keberhasilan adalah pencapaian tujuan. Nah, ini kurang tepat. Nah, contoh baiknya adalah, apakah definisi kita tentang keberhasilan selalu sejalan dengan pencapaian tujuan? Itu contoh baiknya. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah, pembukaan yang baik memainkan peran penting dalam menarik perhatian pembaca atau pendengar. Ya, dengan memperhatikan detail, menggunakan bahasa yang menarik, dan memberikan gambaran yang jelas, penulis dapat menciptakan pembukaan yang kuat dan efektif untuk karya mereka. Teruslah berlatih dan eksperimen dengan gaya penulisan yang berbeda untuk menemukan apa yang paling sesuai dengan konteks tertentu.